Iya, jinjit karena plantar atau Parkinson. Parkinson juga bisa terjadi pada beberapa sisi. Bisa hemi gitu loh, hemi. Maksudnya bisa satu sisi gitu. Tapi efeknya juga biasanya sih semuanya dia bermasalah. Kalau misalnya yang bermasalah adalah sisi kiri, kita lihatkan sisi kanan biar kelihatan ya. Agak kesini mah. Oke. Kalau dia posisi terentang, cari kalau nggak ada bantal yang tipis, pakainya ini selimut ditekuk-tekuk gitu lah. Bahu sama tangan ini diganjal. Yang tipis ya, kalau ini mah kegedean. Kemudian kaki karena dia plantar, mau dia Parkinson, mau dia stroke, dia kakinya akan plantar. Makanya biasanya kayak NK yang lab berapa itu? Lab 1 ya. Lab 1 itu kan ada ini bednya. Nah, itu pasiennya diturunin sampai kakinya itu menyentuh itu dan dia posisinya dors. Jadi jangan plantar. Kalau plantar, nanti kalau sudah terlanjur kaku plantar, efeknya nanti jalannya jinjit. Gitu. Kemudian lututnya angkat, kaki fleksi KB, angkat KB. Ya, kalau kamu nggak bisa jalan, bisa kan, Mas? Wargamu kan Jawa tuh. Aslinya Jawa kan? Nah, posisinya kaki yang maksudnya lutut diganjal bantal biar nyaman. Kemudian ini dia arahnya ke dorsal. Jadi cari bed yang ini ada sandaran papannya. Posisi terentang. Kemudian posisi miring. Miring saya mau. Miring ke sana biar lihat temanmu. Jadi miring ke sisi ini pura-puranya yang sakit yang kiri ya. Kalau ini yang kiri, jadi nih yang sehat boleh ditindih. Nyamanmu piring, Mam? Nyamanmu gimana? Udah nyaman. Gulingnya yang panjang ya. Ini di maksudnya diganjal. Terus yang di belakang dikasih guling biar dia nggak jatuh ke sana. Ini kalau posisi yang sakit yang atas. Nah, kalau posisi yang ini nyaman Bang? Apa gitu lurus deh? Udah gini. Ini. Kemudian kalau posisi yang sakit yang bawah agak mundur Mam. Iki mesti mundur. Bantal yang tipis ya. Iki angkat C. Nah, ini nggak boleh ditindih karena ini posisi yang sakit. Jadi ini diganjal yang apa? Kalau tak kasih bantal ini ketebelan. Yang sakit ini diganjal selimut atau apa gitu loh, yang nggak terlalu tebal. Kemudian ini nah ini ke bawah karena ini nggak boleh ditindih. Kemudian yang sakit ini lurus Mam. Nah posisinya seperti ini. Kalau ini masih kurang nyaman, tambahi lapor. Tapi ini nggak boleh ditindih, ini lurus Mam. Bu, kenapa nggak digoreng aja Bu? Digoreng kayak tadi posisinya. Kan biar kalian lihat Mas. Oh ya, biar lihat posisinya. Kan udah dijelasin kok. Ya, maaf salah. Kalau tadi yang sakit itu bagian atas. Kalau ini yang sakit yang bagian bawah. Nah, kalau yang bawah sakit tidak boleh ditindih. Tapi kalau yang atas yang sakit ini dikasih ganjal, yang bawah boleh ditindih. Jadi senyamannya pasien.
Tapi kalau ini yang sakit yang bawah, ini dilurusin, dikasih ganjal dulu. Biasanya selimut atau apa ditinggiin. Kemudian yang ini lurus karena nggak boleh ditindih yang sakit. Nah, yang lurus diusahain kaki tetap dorsal flex. Maksudnya posisi anatomi. Gitu. Terus di belakang sini dikasih ganjal biar nggak jatuh ke belakang. Makanya kalau di orang bermasalah neuro itu biasanya di ini ya, ini misalnya yang sakit kanan, ini diusahakan sebelah tembok. Jadi yang sehat diletakkan di posisi dinding. Karena harapannya terus di situ dikasih meja, HP di situ, air minum di situ gitu ya. Remote TV di situ kalau misalnya ada TV. Karena tujuannya biar tangan yang sakit itu menggapai barang-barang yang dia inginkan. Kalau diletakkan di sebelah sini, nanti yang lain tangan sehat terus. Nanti nggak aktif yang tangan yang sakit. Nanti orang seperti ini biasanya lama-lama dia lupa dengan anggota badan dia yang mengalami kelemahan. Misalnya tangan kanan mana yang diangkat yang sehat. Loh, itu kanan pak kiri. Dilihat dulu, oh iya kiri salah. Dia baru gitu. Jadi makanya orang seperti ini harus sering diingatkan. Komunikasi instruksi harus jelas karena orang generatif itu kan biasanya sudo panggungan dan mata juga burem kan, harus jelas. Makanya terkadang kalau kita nerapi itu bengak-bengok kayak orang ya teriak. Ini positioning. Nah, kenapa nggak ibu balik ke sini? Karena biar kalian lihat. Oke, terentang. Biasanya kalau ada pasien ini ya, pasien apa? Kita khusus Parkinson ya, neuronya nggak usah ya. Neuro nanti stroke nanti diajarin sama Pak Zena dan apa ya? Biasanya yang ada Pak Zena sama Bu Bokin kalau nggak salah. Nah, ini untuk Parkinson, latihan Parkinson ya adalah latihan koordinasi. Jadi diminta, Mam, misalnya yang bermasalah tangan kanan ya. Kalau tangan kanan kiri berarti gantian. Kamu pegang hidung, terus pegang jari ibu. Saya di sini. Nah ini dia kan nggak ketemu, susah. Ayo gimana caranya bisa ketemu? Pindah sini mau. Yuk hidung lagi. Pindah-pindah. Ini latihan untuk koordinasi Parkinson. Biasanya dia gini. Kemudian pas kita ajak salaman gitu ya, yuk apa kabar pak gitu ya, dia itu antara yuk digenggam, antara dia ngeremes lepas gitu, seorang nyut jadi digenggam enggak ya. Nah rigiditas begini, misalnya kaki saya angkat ya, kaki saya angkat kemudian turunnya kayak robot loh mam, tak. Nah itu rigid ya, mam saya angkat ya, jadi nyut gitu. Itu adalah rigid. Latihannya adalah koordinasi. Nah kalau posisinya sudah lumayan bagus, pakailah vertical exercise yang nanti kalian praktekkan. Nah, biasanya awal cerita kita menghadapi pasien neuro itu biasanya kita latih pasif dulu untuk lemes atau pemanasan semuanya, dari jari-jari, bris ke segala arah gerakan dasar itu, kemudian siku, ya, kemudian apa ini namanya shoulder, gitu ya. Setelah ini baru kaki, dari jari-jari
Sudah. Kemudian sambil diajak ngomong, ini apa Pak? Kerasa nggak? Gitu ya. Reaksi lemes teman. Nah, reaksi ekstensi, ABD, ADD, KB dilakukan, semuanya dilakukan. Pasif. Setelah itu kita minta untuk aktif. Ya Pak, digerakkan, biasanya gitu ya. Digerakkan sendiri tangannya. Misalnya kalau dia gangguan kognitif, dia tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri. Kita minta gerakan seperti tadi, gerakan dasar, dia misalnya bisa gitu ya. Kemudian kita cek untuk kekuatan ototnya. Kalau dia mengalami kelemahan otot, jangan menggunakan MMT ya, tapi pakainya lupa Ibu. Apa ya? Tes skala. Jadi tonusnya yang dicek. Tes tonus sih loh, lupa Ibu. Pakai pengukuran tonus, bukan kekuatan otot. Kalau dia mengalami kelemahan otot, pakailah pengukuran tonus. Namanya lupa. MMT kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, kalau MMT itu untuk kekuatan otot. Tapi kalau kelemahan otot menggunakan lupa Ibu. Tapi bukan MMT ya. Lupa. Terus kita minta dia duduk, biasanya half lying dulu. Half lying sambil latihan koordinasi kayak gitu ya. Atau kaki diminta, yuk Pak angkat dan sebagainya. Kemudian duduk, duduk nah, duduk seperti ini ya. Kalau Parkinson semuanya bungkuk ya. Kemudian kita cek ini keseimbangan. Jadi Pak pertahankan. Kalau dia keseimbangannya masih nggak bagus, jangan dulu untuk kalian latih yang tahap selanjutnya. Keseimbangan, berdiri dan sebagainya. Nah pas berdiri sini mau. Duduk ongkang-ongkang, berdiri kok. Nah berdiri ini sandaran dulu. Kakinya biasanya dia jinjit kan. Dia jinjit, itu kita injek. Biar dia nepak. Dia nepak. Kita kita injek. Terus kalian jangan pakai sepatu. Ini injek ya sakit. Diinjek. Biasanya gini, sit, yuk berdiri Pak, tegak, gitu ya. Tegak, oke. Kita tes keseimbangan, gitu ya. Kemudian latihan duduk. Nah, kalau latihan duduk, kalau dia posisinya sudah bagus, tapi kalau belum bagus tuh Mam, duduk sini Mam. Kita pakai tongkat. Di belakang ada terapis ya. Nah, ini Ibu juga terapis. Kalau nggak pakai tongkat, bisa pakai paralel bar. Latihan jalan gitu loh. Nah kita pakai tongkat gini, dia pegang, saya pegang. Kemudian yuk kita duduk gini gitu ya. Terus berdiri ya. Kemudian kaki kiri maju Pak, ini kanan. Nah jadi dia ngikut. Pokoknya dia ngikut ya. Orangnya Kak Bagong. Nah, ini pakai tongkat. Ya, pakai tongkat. Kalau dia masih nggak bagus, kita menggunakannya supaya lebar. Ini. Lebar. Kita minta dia latihan berdiri sejengkal. Latihan berdiri itu begini. Latihan berdiri dari duduk ya. Diminta kan kakinya biasanya jinjit gini, kita injek, jadi nepak. Nah setelah kita nepak, diminta tangan di paha gitu ya. Kemudian jongkok dulu,
sambil berat badan kan di tangan sini, kemudian seperti ini, gitu. Nah. Apakah dia jinjit? Kita injek. Nah, selesai, gitu ya. Kemudian, yuk, oke. Berdiri Pak. Iya. Nah, seperti ini. Kita minta dia pegangan para lebar. Para lebar. Kita sambil megangin di sisi yang sakit atau dia bermasalah. Yuk, kaki kanan dulu maju. Perapannya sehat ya, kaki kanan. Set. Oke, tegak. Kaki kiri. Set. Ini dia. Yuk, dua biasanya jaraknya sama jaraknya, mundur pada kita. Nah, ini dia posisinya jinjit. Kita injak lagi. Nah, ini masih tetap diinjak. Nah, yuk. Oke. Nah, pas nginjak gini, ini kan fleksi. Lutut kita benerin. Jadi perapannya fleksi, Mam. Nah, ini kita injak, tak. Nah, lutut kita sambil benerin. Dan seterusnya. Ini untuk latihan jalan. Nanti kalau latihan duduk ke berdiri. Kalau dia bermasalah kanan kiri, maka fisioterapisnya kanan dan kiri. Jadi sama-sama nginjek. Yang sebelah sini nginjek, sebelah sini nginjek. Bukan diinjek-injek ini ya, tapi plek gitu aja. Biar posturnya itu dia juga gini-gini juga tremor dia. Jadi kalau menghadapkan pasien asli biasanya kita bingung gitu apa pasien. Gitu. Tapi sebelumnya kita latihan koordinasi, misalnya latihan makan, ambil sendok ini kemana-mana. Terus ini loh mainan anak-anak yang dimasukin lubang itu loh. Nah itu juga gitu, diminta untuk latihan koordinasi dulu. Nah pasien ini ya, yang namanya pasien neuro itu biasanya lama.